Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 2 dan dalam video ini kami akan menganalisis beberapa poin dari perusahaan yang termasuk dalam kategori G4 yaitu aneka industri, yaitu PT Sepatu Bata Tbk. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas Project 2 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas D. Teman-teman anggota kelompok 2 terdiri dari saya, Imam Panji dengan NIM terakhir 30276, kemudian Dafa Fakih dengan NIM 30166, yang ketiga Hilmi Muhammad Tartomo dengan NIM 30188, dan yang terakhir adalah Yusuf Mahendra dengan NIM 30164. Memasuki penjelasan yang pertama terkait tujuan perusahaan. Dari website resminya, PT Sepatu Bata Tbk adalah produsen alas kaki dan anggota Bata Shoe Organization. PT Sepatu Bata memproduksi berbagai macam jenis alas kaki mulai dari sendal sampai sepatu. Merek lisensinya sangat banyak yang dimiliki oleh PT Sepatu Bata, mulai dari Bubble Gamer, Power, dan North Star. Kemudian PT Sepatu Bata Tbk juga menawarkan penjualan dari para bisnis ke bisnis. Sejak berdiri pada tahun 1894, Bata berkomitmen menjadi yang terdepan dalam inovasi, tidak hanya dalam produksi dan desainnya, namun penciptaan model bisnis yang memungkinkan respon cepat terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan. Akhirnya, Bata juga selalu menikmati sejarah panjang dari sejak berdiri sampai saat ini. Dalam sumber lain dikatakan, PT Sepatu Bata Tbk memiliki visi memperkuat posisi Bata sebagai pemimpin produsen alas kaki di Indonesia dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, Bata memiliki misi yang pertama untuk sukses sebagai organisasi dunia yang paling fleksibel, dinamis, dan mengerti kondisi pasar alas kaki sebagai bisnis utamanya. Yang kedua, menghasilkan laba yang mendukung kegiatan perusahaan. Yang ketiga, memproduksi berbagai jenis model sepatu yang terkait dengan keinginan para konsumen dengan mutu, harga, dan kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan yang profesional demi kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir atau yang keempat, menjalin kemitraan kerjasama dengan penyalur dan pemasok dengan hubungan yang saling menguntungkan. Nah, poin yang kedua adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Setelah tujuan ditentukan, selanjutnya diperlukan sebuah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, strategi menggambarkan arah umum di mana organisasi berencana untuk bergerak dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Nah, pada masa pandemi ini, PT Sepatu Bata Tbk itu lebih menyesuaikan ke lingkungan baru, yaitu kondisi new normal, di mana produk yang dihasilkan, kemudian layanan yang diberikan, dan juga inovasi yang dilakukan oleh perusahaan ini semuanya menyesuaikan dengan lingkungan baru tersebut. Nah, berdasarkan tujuan yang telah diuraikan pada poin pertama tadi, di sini terdapat beberapa strategi yang akan atau dilakukan perusahaan. Salah satunya adalah memperkenalkan beberapa platform digital. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melakukan penjualan secara online, yaitu termasuk meluncurkan web store sendiri, kemudian menjalin kemitraan dengan situs e-commerce, kemudian memanfaatkan media sosial, termasuk dengan melibatkan influencer ternama untuk lebih meningkatkan kesetiaan pelanggan dan brand awareness. Strategi yang kedua adalah mengenai peluncuran toko virtual, di mana tujuan dari peluncuran toko virtual ini adalah untuk meningkatkan penjualan. Nantinya pelanggan itu dapat menggunakan teknologi penandaan geografis untuk menemukan toko perusahaan yang terdekat. Strategi yang ketiga adalah memperkenalkan beberapa lini produk. Perusahaan memperkenalkan beberapa lini produk ini yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Pada tahun kemarin atau pada masa pandemi ini, perusahaan meluncurkan sandal baru yang dapat digunakan di dalam rumah sejalan dengan kampanye Stay at Home akibat pandemi ini. Kemudian strategi yang keempat adalah restrukturisasi bisnis Fit to Fight, di mana perusahaan ini juga beradaptasi terhadap pandemi dengan melanjutkan restrukturisasi bisnis Fit to Fight dalam upaya menciptakan operasi bisnis yang lebih efisien. Nah, strategi yang kelima, itu perusahaan mulai mengurangi produksi pabrik agar dapat memproduksi barang-barang yang banyak diminati dengan margin yang dapat bersaing dengan pihak ketiga. Kemudian, strategi yang keenam adalah mengoptimalkan persediaan. Khususnya dalam kondisi new normal ini,
dengan membatalkan dan menunda pesanan serta membersihkan stok lama dan inventaris yang lambat terjual dan menghilangkan inventaris yang rusak dan tidak dapat dijual, perusahaan berhasil mengoptimalkan persediaan tersebut menjadi lebih baik. Nah, poin yang selanjutnya mengenai kultur yang dibangun oleh perusahaan PT Sepatu Bata Tbk. Nah, budaya merupakan faktor internal yang paling penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Budaya perusahaan dibentuk dan dikulturkan pada setiap lapisan karyawan, mulai dari top manajemen sampai pada pegawai dengan status paling bawah. Nah, PT Sepatu Bata Tbk ini secara terus-menerus menerapkan praktik usaha yang berdasarkan kepada etika bisnis yang sejalan dengan kriteria usaha yang dimiliki perusahaan. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, transparansi, di mana transparansi ini diwujudkan melalui pemberian informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas, di mana ini diwujudkan melalui kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan tugas komponen-komponen perusahaan. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban, diwujudkan melalui kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dalam menjalankan setiap aktivitas operasional perusahaan. Kemudian ada kemandirian, diwujudkan melalui pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara profesional, bebas dari konflik kepentingan, tekanan, maupun intervensi dari pihak manapun. Kemudian yang terakhir adalah kewajaran, diwujudkan melalui perlakuan adil dalam setiap pemenuhan hak pemangku kepentingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengendalian manajemen yang digunakan oleh PT Sepatu Bata. Nah, proses pengendalian manajemen yang digunakan pada PT Sepatu Bata itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pengendalian hasil, kedua pengendalian tindakan, dan yang ketiga adalah pengendalian personal dan kultural. Nah, manajemen PT Sepatu Bata itu sendiri sudah melakukan evaluasi secara rutin untuk menilai ketat atau tidaknya sistem pengendalian yang telah diterapkan. Oke, yang pertama adalah pengendalian hasil. Nah, dari segi pengendalian hasil sendiri, PT Sepatu Bata sudah dibilang cukup ketat. Dari elemen awal hingga tahap akhir dalam pemberian insentif juga dilakukan secara efektif, dimulai dari penetapan dimensi kerja, target, ataupun pengukuran kinerja karyawan. Contohnya adalah mengendalikan kinerja karyawan. Untuk mencapai target dari perusahaan itu sendiri, dilakukanlah pemberian sistem reward, yaitu pemberian insentif bagi karyawan yang dapat mencapai target dari perusahaan. Yang kedua adalah pengendalian tindakan. Dari segi pengendalian tindakan sendiri, manajemen PT Sepatu Bata itu mengawasi secara langsung kinerja karyawan, apakah itu sudah sesuai dengan keinginan dari perusahaan itu sendiri. Selain mengawasi secara langsung, manajemen PT Sepatu Bata itu mengawasi secara fisik, yaitu pembatasan pemberian akses pada kasir pada semua karyawan. Jadi tidak semua karyawan itu bisa melakukan transaksi keuangan agar nantinya tidak terjadi kecurangan. Dan yang terakhir ada pengendalian personal atau kultural. Nah, dalam pengendalian sistem ini itu dilihat sejauh mana kesesuaian antara tujuan dari para karyawan dan tujuan dari para perusahaan. Nah, dilihat dari sistem pengendalian ini, sistem pengendalian personal atau kultural sudah dibilang cukup ketat dalam menerapkannya di dalam PT Sepatu Bata itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang digunakan PT Sepatu Bata. Nah, jenis struktur organisasi yang digunakan oleh PT Sepatu Bata itu sendiri adalah jenis struktur organisasi fungsional, di mana jenis struktur organisasi ini adalah mengelompokkan setiap karyawan kepada kemampuan yang sama. Nah, di sini ada bagian dari PT Sepatu Bata itu. Yang pertama adalah presiden direktur yang nantinya dibantu oleh sekretaris. Nah, di bawahnya ada beberapa divisi, yaitu production, purchasing, ada product development support, ada merchandising, marketing, CFO, dan HRD. Nah, yang pertama adalah presiden direktur. Presiden direktur ini mempunyai posisi di mana untuk menjalankan perusahaan dari segala aspek, dari bagian produksi, pemasaran, maupun manajemennya. Nah, yang selanjutnya ada bagian produksi. Nah, bagian produksi itu mempunyai fungsi yaitu merealisasikan seluruh planning atau konsep yang ingin dihasilkan menjadi sebuah produk yang nantinya akan dipasarkan kepada konsumen.
Selanjutnya ada bagian purchasing. Nah, di bagian purchasing ini sendiri mempunyai tugas yaitu melakukan pada saat pembelian dan pemesanan. Selanjutnya ada product development support. Dalam bagian product development support ini mempunyai fungsi untuk merancang dan mengembangkan produk yang sudah ada agar produk-produk yang sudah dihasilkan itu tidak monoton. Dan selanjutnya ada bagian marketing. Nah, ini yang sudah cukup dikenal. Biasanya bagian ini digunakan untuk pemasaran produk-produk yang telah dihasilkan terhadap konsumen. Dan terakhir ada bagian merchandising, yaitu memulai tugas untuk menyerap tren pasar produk untuk diterapkan kepada bagian produksi yang akan nantinya bisa bermanfaat untuk menciptakan berbagai macam produksi yang bisa digunakan oleh para konsumen. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi kelompok kami. Itu mengenai selanjutnya adalah pengelolaan SDM yang dilakukan oleh PT Sepatu Bata Tbk. Di sini pengelolaan SDM itu dilakukan oleh Direktur dari Human Resource PT Sepatu Bata Terbuka, yaitu Pak Yosi Kuranji. Dia itu menekankan lebih kepada transparansi antara karyawan dengan perusahaan, yang dimana transparansi yang dimaksud di sini itu mengenai keadaan perusahaan yang sebenarnya, bahkan itu berapa earning yang bisa ditawarkan oleh perusahaan itu disebutkan di awal perjanjian atau di awal kontrak, sehingga hal-hal sensitif mengenai hubungan keduanya itu dapat dihindari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari PT Sepatu Bata atau produknya Sepatu Bata. Yang di sini itu selama kita mencari dan mengolah sumber-sumber yang tersedia, kita itu hanya mendapatkan 3 kelebihan dari PT Sepatu Bata. Yang pertama itu kualitas tinggi dan awet. Nah, di sini untuk orang tua yang dahulunya pengguna atau penikmat produk dari Sepatu Bata pastinya tidak asing dengan kualitas awetnya dari Sepatu Bata, karena sejak dari dahulu itu Sepatu Bata sudah sangat terkenal dengan kualitasnya yang sangat baik dan juga vulkanisirnya yang sangat rapi, seperti itu. Kemudian saluran distribusi yang luas. Nah, di sini maksudnya itu outlet yang banyak di setiap kota. Memang dahulu ketika perusahaan ini sedang naik daunnya, memang setiap kota itu hampir lebih dari satu outlet yang dibuka untuk menyalurkan penjualan produk Sepatu Bata ini. Namun semenjak turunnya angka penjualan dan minat masyarakat atau selera masyarakat, itu semakin lama outlet Sepatu Bata ini semakin sedikit yang dibuka, atau dengan kata lain banyak outlet yang ditutup karena penjualannya yang menurun. Kemudian yang terakhir itu harga pada zamannya itu dapat bersaing. Saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari PT Sepatu Bata yang di sini kami mengambil 6 yang menurut kelompok kami ini merupakan hal-hal krusial mengenai kemunduran dari PT Sepatu Bata ini. Itu kita mengambil 6 yang dimana ketiga diantaranya itu sangat berhubungan. Yang pertama itu ketinggalan zaman, kemudian inovasi kurang, dan yang ketiga itu tidak mengikuti model yang berkembang. Nah, dimana ketiganya ini berhubungan dengan selera masyarakat atau selera konsumen, yang dimana zaman dahulu itu masyarakat lebih mementingkan kegunaan dari produk tersebut daripada model ataupun style dari produk tersebut, sehingga zaman dahulu Sepatu Bata itu sangat laris diminati masyarakat Indonesia. Tetapi karena lambat laun style dan atau model itu lebih diminati para masyarakat dan tidak mengesampingkan kegunaan dari produk tersebut, yang dimana berkaitan dengan Sepatu Bata ini memberikan inovasi yang kurang, atau modelnya bisa dikatakan ketinggalan zaman, ataupun modelnya itu stuck lekang di zamannya tersebut atau tidak mengikuti model berkembang, itu menyebabkan penjualan produk dari Sepatu Bata ini berkurang ataupun menurun, yang dimana hal ini dapat menyebabkan kemunduran produk perusahaan tersebut, sehingga dapat
menyebabkan kebangkrutan. Nah, kemudian itu ada promosi kurang. Kemudian harganya cenderung mahal. Memang pada zamannya dahulu ketika sedang naik daun, sepatu bata ini harganya itu dapat bersaing dengan merek-merek lain yang cenderung kualitasnya sama. Tetapi untuk sekarang yang dimana selera masyarakat itu lebih mengarah pada model, itu harganya sepatu bata itu cenderung lebih mahal karena tidak mementingkan dari segi estetika, tetapi dia tetap mempertahankan dari segi kegunaannya saja. Kemudian yang terakhir itu tidak jelasnya segmentasi. Segmentasi di sini mengenai segmentasi para konsumen dari sepatu bata ini. Dia tidak menjelaskan ataupun tidak memperjelas mengenai produk-produknya ini dijual untuk segmen para kaula muda, orang tua maupun anak-anak, sehingga sangat terjadi ambigu untuk para konsumen untuk mengambil produk ini atau membeli produk tersebut. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami sangat terbuka untuk teman-teman ataupun dosen yang ingin memberikan saran ataupun kritik yang membangun. Untuk kritik dan saran bisa disampaikan melalui kolom komentar ataupun personal text kepada para anggota kelompok kami. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.